sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bijak dan harus waspada, Erick Thohir larang timnas Indonesia jemawa, waspadai upaya Filipina rekrut pemain abroad. Shin Tae-yong kumpulkan pemain timnas Indonesia pada akhir Mei untuk lawan Irak dan Filipina. Dasar sok penjilat dan brengsek gak punya harga diri, media Vietnam heboh soal kabar timnas Indonesia bakal mengikuti turnamen di Eropa, katanya anak asuh Shin Tae-yong seperti ini. Dua pemain andalan timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Chu Aon resmi tinggalkan SC Heerenveen, pindah ke klub mana? Ini alasan turnamen Toulon punya gengsi tinggi di mata dunia, pencari bakat siap intip talenta timnas Indonesia. Langkah hebat Como 1907 menuju Serie A, muncul doa-doa untuk kebangkitan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap rencana ambisius setelah kejayaan Piala Asia U23, timnas Indonesia bersemangat hadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bijak dan harus waspada, Erick Thohir larang timnas Indonesia jemawa, waspadai upaya Filipina rekrut pemain abroad. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal persiapan timnas Indonesia sebelum dua laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi duel melawan Irak dan Filipina. Dua laga tersebut akan dilangsungkan pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia memiliki keuntungan sebelum menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menjamu dua lawan di kandang sendiri. Selain itu, timnas Indonesia dalam posisi di atas angin usai dua kali menang atas Vietnam. Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan 3-0 dan 1-0 atas Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F. Erick Thohir mengaku dua laga tersebut bakal menjadi momentum penting untuk menebus kegagalan timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Para pemain yang sempat tampil di Piala Asia U23 2024 dan playoff kualifikasi Olimpiade 2024 bisa menularkan penampilan impresifnya ke tim senior. Saya berharap pemain U23 yang nanti bergabung di tim senior jangan berkecil hati, kata Erick Thohir. Siapa pernah terpikir tim U-Strip 23 sampai di 4 terbaik di Asia? Tidak pernah, bukan. Buktinya bisa imbuhnya. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan pernah siap, ujar Menteri BUMN itu. Erick Thohir mengingatkan para pemain timnas U23 Indonesia untuk tidak jemawa jika bergabung dengan timnas senior. Erick Thohir meminta para pemain bisa meningkatkan kinerja sebelum laga melawan Irak dan Filipina. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Shin Tae-yong kumpulkan pemain timnas Indonesia pada akhir Mei untuk lawan Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mengumpulkan para pemainnya pada akhir Mei 2024. Para pemain timnas Indonesia itu akan mengikuti pemusatan latihan TC sebagai persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina pada laga kelima dan keenam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk melawan Filipina, pertandingan itu akan digelar pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa Shin Tae-yong sudah mempunyai waktu yang pas untuk mengumpulkan pasukannya. Sumarji yakin para pemain itu tidak akan terlambat bergabung ke tim Merah Putih, sebab ini merupakan agenda FIFA Matchday. Sudah ada jadwalnya. Akhir bulan ini dalam kurung Mei kami akan kumpul, kata Sumarji. Ini sudah agenda FIFA, jadi aman, lanjutnya. Sejauh ini Sumarji belum bisa menginformasikan berapa jumlah pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Biasanya Shin Tae-yong memanggil 28 pemain yang nantinya dikerucutkan menjadi 23 nama. Nama-nama tersebut kemungkinan besar adalah Hernando Ari, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Careka. Sumarji mengatakan ia akan berbicara khusus terhadap pemain-pemain timnas U23 Indonesia yang dipanggil ke level senior. Pembicaraan itu lebih kepada membangkitkan mental bertanding pasca timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Dasar sok penjilat dan brengsek gak punya harga diri. Media Vietnam heboh soal kabar timnas Indonesia bakal mengikuti turnamen di Eropa. Katanya anak asuh Shin Tae-yong seperti ini. Media Vietnam Soha.vn menyoroti soal keikutsertaan timnas Indonesia di kompetisi Eropa bernama Tournoi Maurice Ravello atau Toulon Cup 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 gagal main di Olimpiade 2024 Paris setelah takluk dari Guinea di babak playoff. Media Vietnam Soha.vn memberitakan dengan sedikit menyindir soal keikutsertaan skuad Garuda Muda di Tournoi Maurice Ravello. Secara spesifik, Soha.vn mempertanyakan turnamen yang disebut aneh yang hendak diikuti Indonesia sampai harus bersaing dengan negara-negara top Eropa. Media Vietnam terkejut atas keikutsertaan Indonesia pasca gagal melaju ke Olimpiade. Tim Garuda Muda bakal bersaing dengan tim kuat sepak bolanya seperti Ukraina, Italia, dan Panama sebagai juara bertahan. Indonesia mengikuti turnamen aneh untuk mengikuti bersaing dengan Italia dan Ukraina di Eropa, tulis Soha. Menyebutkan bahwa jarang sekali ada perwakilan dari kawasan Asia Tenggara hadir di Maurice Ravello Tournoi. Turnamen Maurice Ravello Tournoi akan berlangsung pada 3-16 Juni 2024. Sementara itu, Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara bakal tergabung di grup B bersama tim U20 lainnya, di antaranya Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama.
Kemudian grup A berisi tuan rumah Prancis, Pantai Gading, Arab Saudi, Meksiko, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U20 bakal diarsiteki oleh Indra Syafri. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dua pemain andalan Timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Chu Aon resmi tinggalkan SC Heerenveen. Pindah ke klub mana? Dua pemain Timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan Chu Aon resmi meninggalkan SC Heerenveen akhir musim ini. Semalam, baik Tom Haye dan Nathan Chu Aon disambut petinggi SC Heerenveen di tengah lapangan sambil diberikan bunga dan plakat. Benar, akhir pekan ini SC Heerenveen masih akan bertandang ke markas Sparta Rotterdam di laga pamungkas Liga 1 Belanda 2023-2024. Namun laga semalam merupakan kesempatan terakhir keduanya bermain di hadapan supporter sendiri. Sekarang yang jadi pertanyaan, kemana Nathan Chu Aon dan Tom Haye akan berlabuh? Nathan Chu Aon dipastikan balik ke klub lamanya Swansea City, mengingat masih terikat kontrak di sana. Tom Haye lah yang menjadi pertanyaan. Sempat beredar kabar Tom Haye masuk radar klub yang baru promosi ke Serie A, Como 1907. Jika hengkang ke Como 1907, tentu kabar yang membahagiakan bagi Tom Haye dan pencinta sepak bola tanah air. Sebab akhirnya ada pesepak bola asal Indonesia yang merasakan atmosfer persaingan di kompetisi yang masuk 3 top Eropa. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ini alasan turnamen Toulon punya gengsi tinggi di mata dunia. Pencari bakat siap intip talenta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan mengikuti turnamen Toulon yang kini berganti nama menjadi Maurice Ravelot di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia kembali mengikuti turnamen usia muda non-FIFA paling bergengsi di dunia ini. Turnamen yang sudah ada ratusan tahun ini diadakan setiap tahun dengan mempertemukan timnas dari berbagai negara tanpa melihat negara tersebut berasal. Turnamen ini pun sangat bergengsi di mata dunia, bahkan Vietnam sempat iri karena timnas Indonesia yang dipilih. Dalam edisi 2024 kali ini, turnamen ini mendapatkan perhatian dari ratusan pencari bakat untuk mengawasi para pemain U23 yang bermain. Saat itu manajer komunikasi turnamen Toulon, Amayes Brahmi, menyebut setidaknya ada 720 permintaan akreditasi dari para pencari bakat. Biasanya hanya 350 permintaan akreditasi, tapi meningkat jauh setelah 2 tahun turnamen ini terhenti. Semua klub besar pun telah mengajukan permintaan meski tentu tidak semuanya hadir, kata Amayes Brahmi. Brahmi menyebut beberapa nama klub yang sudah memastikan hadir, diantaranya klub Prancis seperti Lyon dan Olympique de Marseille, serta klub Eropa lain dari mulai Borussia Dortmund, Manchester United, West Ham, hingga Newcastle United.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Langkah hebat Como 1907 menuju Serie A, muncul doa-doa untuk kebangkitan pemain timnas Indonesia. Klub Como 1907 telah resmi memperoleh promosi ke divisi tertinggi Liga Italia, Serie A, setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Cosenza di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Sabtu 11/5/2024 dini hari. Como 1907 yang dimiliki oleh Jarum Group berhasil menempati posisi runner-up di belakang Parma yang telah mengamankan gelar juara Serie B sebelumnya. Dari total 38 pertandingan yang dimainkan oleh Como 1907, mereka berhasil mengumpulkan 73 poin. Meskipun hasil imbang pada pertandingan terakhir Serie B, poin mereka sudah tidak bisa dikejar lagi oleh tim di posisi ketiga. Kabar ini menarik perhatian netizen Indonesia yang langsung membanjiri akun media sosial Instagram Como 1907 dengan harapan melihat pemain timnas Indonesia bermain di sana. Banyak netizen yang secara antusias mengungkapkan harapannya atas kemungkinan pemain timnas Indonesia direkrut oleh Como 1907 setelah promosi ke Serie A. Suara-suaranya mencerminkan harapan akan adanya kolaborasi antara Como 1907 dan Erick Thohir untuk membawa pemain Indonesia bermain di luar negeri. Namun di platform Twitter, pendapat netizen terbagi. Meskipun beberapa berharap pemain timnas Indonesia dapat direkrut, sebagian lainnya lebih memperhatikan bagaimana Como 1907 bisa bersaing secara kompetitif di Serie A. Tetapi harapan akan kualitas pemain Indonesia di Como 1907 diungkapkan dengan kritis, diinginkan agar keberadaan mereka bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong ungkap rencana ambisius setelah kejayaan Piala Asia U23, timnas Indonesia bersemangat hadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menyelesaikan perjalanan inspiratif di Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong, sang pelatih berpengalaman timnas U23 Indonesia, kini telah memandang ke depan dengan penuh harapan. Menetapkan fokusnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai langkah selanjutnya bagi timnas Indonesia. Meski awalnya diharapkan hanya mencapai perempat final, prestasi luar biasa timnas U23 Indonesia mengangkatnya hingga ke semifinal, memenangi tempat sebagai salah satu tim terbaik dalam kompetisi tersebut. Meskipun harapan untuk tampil di Olimpiade 2024 terhenti setelah kekalahan dari Guinea di play-off kualifikasi, upaya Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya telah membuka jalan bagi Indonesia menuju panggung internasional. Dalam pembicaraannya dengan media setelah kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Shin Tae-yong menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memperlihatkan optimisme dan keyakinan pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai target tersebut. Target saat ini yang paling dekat adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua.
Jadi ini dulu yang saya akan loloskan, step by step kita bisa bicarakan target nantinya apa. Katanya kepada media setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.